Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya Mana Eksan dari kelas 9G absen 1. Akan menunjukkan atau menjelaskan pembuatan telur asin. Lebih tepatnya pengasinan telur sih. Nah, di sini pertama-tama dan bahannya itu 3 butir telur ini. Ini 1, 2, 3 butir telur yang sudah dicuci dengan air bersih di keran itu tuh. Habis itu ada larutan air garam ini nggak bisa saya iringkan, kalau saya iringkan nanti kutah. Jadi ya, ini isinya ada airnya, larutan air garam. Ini larutan air garam ini 3 sendok. Ini saya nggak tahu ini takarannya berapa, tapi segini sendoknya. Terus habis itu oh ya, itu larutan garamnya itu nunggu dulu sampai suhu ruangan atau sampai dingin lah, gitu istilahnya. Itu garamnya saya pakai garam dapur. Terus yang ketiga itu saya siapkan tisu untuk mengeringkan telur ini jika masih basah seperti ini. Nah, itu gunanya tisu tuh. Selain untuk mengelap kalau masih basah, itu juga digunakan untuk gosok telurnya supaya air garam bisa masuk ke pori-pori telur. Karena itu perlu digosok, entah itu ngaruh atau enggak saya kurang tahu. Habis itu pensil. Kalau pensil ini gunanya untuk menulis tanggal hari ini, tanggal pembuatannya, sama tanggal jadinya nanti. Ini jadinya ini 21 hari, harus nunggu 21 hari karena saya pakai teknik pengolahan pakai garam gitu. Terus siapkan toples. Ini karena saya cuma 3 telur, toplesnya kecil saya. Kalau telurnya banyak boleh pakai toples yang lebih besar. Ini untuk wadah pengasinan telur. Wadah sudah kurang. Oh ya, ini sendok, ini ada garam dapur juga. Buat apa nanti saya jelaskan. Ini juga ada gelas. Kita siapkan air secukupnya untuk melarutkan garam ini, garam dapur ya. Terus sendok makan untuk mengaduk garam sampai larut supaya volume airnya itu menjadi lebih tinggi. Terus untuk makan ya kan. Terus siapkan plastik berisikan air seperti ini. Ini gunanya apa? Ini gunanya untuk sebagai pemberat telur, supaya nanti telurnya di sini kan ya dikasih air garam supaya tidak mengambang. Jadi perlu ini air dalam plastik. Nah, aku rasa sudah itu semuanya. Lalu langkah-langkah mengasinkan telurnya adalah: pertama, keringkan telur menggunakan tisu dan gosok. Tapi gosoknya secara perlahan dan sampai kering ya, jangan terlalu kasar, nanti pecah. Dan ini telur saya cuma 3, kalau pecah saya dalam bahaya. 2, bismillah, nggak ada yang pecah. 3. Setelah ketiga telur ini sudah digosok dengan tisu, setelah itu tuliskan tanggal hari ini. Hari ini tanggal berapa? Oh ya, Rabu 22 Desember. Rabu 22 Desember 2021. Ini menuliskan tanggalnya ini menggunakan pensil yang tadi di masing-masing telurnya. Rabu 22 Desember 2021. Rabu 22 Desember 2021. Sudah. Kalau sudah, masukkan ketiga telur tadi ke dalam toples. 1, pelan-pelan ya masukinnya, takut pecah. Ini saya takut telurnya pecah. Aman. 3. Sudah. Setelah memasukkan telur ke dalam toples tersebut, tuangkan larutan garam ini
ya, ini yang ada di panci ini ke dalam toples semuanya. Bismillah, semoga saja bisa jadi asin telurnya. Kemudian ini fungsinya sendok, gelas sama garam ini. Masukkan 3 sendok garam dapur ini ke dalam gelas. 1 2 3. Ini juga cara yang sama yang saya gunakan untuk melarutkan yang cairan air garam yang ada di panci tersebut. Astagfirullah, salah. Setelah memasukkan 3 sendok, kemudian isi dengan air secukupnya, lalu diaduk segitu, mungkin kurang. Oke, segitu sudah cukup. Segini ya. Nih, itu yang bawah itu air garamnya terlihat dan warnanya sudah menjadi keputih-putihan. Setelah diaduk sampai larut, masukkan ke dalam toples ini. Ini sepertinya sudah, masukkan ke dalam toples. Sudah. Nih, sudah dimasukkan ke dalam toples. Lalu ini kalau misalnya toplesnya besar, kalau kurang bisa melakukan cara yang gelas tadi itu yang sama caranya, berulang-ulang sampai ya seperlunya. Oh, kepenuhan saya rasa saya pakai 1 plastik saja sudah cukup. Setelah itu tutup dengan rapat. Setelah ditutup dengan rapat ini, tunggu selama 21 hari di suhu ruangan. Setelah menunggu 21 hari baru bisa diolah. Setelah 21 hari berlalu, telur bebek sudah menjadi telur asin yang siap diolah. Telur ini biasanya diolah dengan cara direbus. Telur asin ini bisa direbus. Selain direbus, saya rasa ada cara lain untuk memasak telur asin, tetapi yang familiar di saya itu biasanya direbus kalau telur asin. Nah, telur asin ini biasanya disantap dengan soto, bubur, atau makanan yang lain. Saya kurang tahu juga. Dan mungkin sudah itu semua ya. Ini hasil pembuatan telur asin saya. Sekian dari saya, maaf kalau kurang jelas dan ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.